Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin masuk ya. Iya. Sebelum mulai, seperti biasa, kita akan melakukan doa bersama terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas pimpin doa. Ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ilman warzuqni fahman. Amin. Iya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Good morning. How are you today? I'm fine. Setelah ini Ibu akan melakukan pengecekan kehadiran. Nanti yang Ibu panggil, tolong angkat tangan kanannya ya. Oke, Al-Halifi hadir. Atair. Anggraini Sera. Aprilia Triutami. Cantika. Hadir. Clariza. Damas. Hadir. Haris. Febi. Humay. Hadir. Jamal. Yasmin. Hani. Abdurrahman Al-Habsi. Hadir. Azhar. Zakwan. Iya. Faki. Hadir. Reski. Hadir. Rizky. Hadir. Sabil. Hadir. Naila. Nikita. Nur Askia. Ninda. Oke, ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Ini lengkap semua ya anak-anak. Sebelum masuk ke sesi pembelajaran matematika, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas kan? Sudah. Masih ingat? Oke, pertama apa? Selalu hadir tepat waktu pada setiap pertemuan pelajaran matematika. Bawa peralatan belajar yang lengkap seperti buku, pensil, penghapus, kalkulator, dan alat tulis lainnya. Aktif bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. Menghormati pendapat teman dan guru. Bekerja sama dengan teman dalam kegiatan kelompok. Menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Memanfaatkan selama proses pembelajaran berlangsung. Menjaga sikap sopan dan santun kepada semua anggota kelas. Oke, sudah dapat dipahami? Sudah. Katanya sudah disalurkan semua? Sudah. Siap untuk belajar? Siap. Setelah ini kita akan ada sesi ice breaking dulu untuk membangkitkan mood dan semangat kalian. Ice breaking sebut warna. Aturannya sederhana. Sebut warnanya, jangan tulisannya. Masuk ke level muda dulu. Siap? Merah. Kuning. Hijau. Ungu. Oh, tadi ada yang biru. Biru. Hitam. Ungu.
ke level sedang. Makin cepat. Merah, biru, biru, abu-abu, ungu, pink, orange, kuning, merah. Masuk ke level sulit. Merah, kuning, hijau, ungu, pink, hitam, ungu, merah, hijau, abu-abu, oranye, biru. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Perhatikan anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan dengan benar hasil transformasi tunggal mengenai refleksi dan translasi. Jadi pada pertemuan hari ini kita baru masuk ke translasi dan refleksi. Terhadap titik, garis, dan bangun datar sederhana dengan menggunakan rumus transformasi geometri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggambar dengan tepat hasil transformasi tunggal terhadap bangun datar sederhana pada bidang koordinat kartesius. Sebelumnya di kelas 8 sudah pernah belajar ya? Sudah. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi tunggal dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kali ini tidak hanya sekedar untuk dipelajari saja, tapi kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari tujuan pembelajarannya. Oke, kira-kira geometri transformasi dalam kehidupan sehari-hari apa dampaknya atau manfaatnya untuk kalian? Pertama, dalam bidang seni dan desain. Biasanya geometri transformasi ini bisa diterapkan dalam seni rupa atau desain grafis atau arsitektur. Contoh, kalian nanti di sini ada yang mau jadi arsitek, mendesain rumah bisa menggunakan konsep geometri transformasi. Atau tidak jauh-jauh seperti seragam batik. Kalau batik itu ternyata mengandung unsur-unsur geometri transformasi seperti translasi dan juga refleksi. Kemudian yang kedua ada ilmu komputer. Nah, biasanya digunakan dalam pembuatan animasi, game, dan pemrosesan gambar. Kemudian ada dalam fisika, bisa diterapkan dalam mekanika, optik, dan bidang fisika lainnya. Kemudian yang terakhir adalah teknik, yaitu bisa digunakan dalam perancangan produk, simulasi, dan analisis struktur gitu ya. Sebelumnya, ada yang sudah pernah mendengar kata transformasi? Boleh angkat tangannya yang bisa jawab? Silakan Al-Khalifi. Pergeseran. Selain pergeseran apa lagi? Transformasi kira-kira. Bergeser gitu ya. Perubahan objek. Perubahan objek. Wah, luar biasa. Hebat ya. Kalian berarti sudah tergambar nih. Oh, transformasi itu apa sih? Gitu. Gambar apa ini ya? Dia ceritanya lagi dorong kursi. Ya. Apa yang akan terjadi ketika dia dorong kursi? Apa yang berubah? Misalnya Posisinya yang pindah. Ya. Contoh ibu dorong dari sini ke sini. Berarti apa yang berubah? Posisi atau tempatnya? Apakah bentuknya berubah? Tidak. Berarti hanya mempengaruhi posisi. Jika dia berpindah atau didorong atau digeser, inilah yang dinamakan dengan translasi. Nanti kita akan masuk lebih lanjut ke bagian definisi. Sering kan bercermin? Sering. Apa yang terjadi ketika kalian bercermin? Memantul, kalau dikasih cahaya mantul ya. Oke. Ketika bercermin itu yang dinamakan dengan refleksi atau dua bayangan yang saling berhadapan. Transformasi itu terbagi atas berapa jenis? 4. Pertama ada translasi atau pergeseran. Kemudian yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Berikutnya ada rotasi atau perputaran. Kemudian ada dilatasi. Apa artinya? besar atau diperkecil. Kayak ibaratnya lagunya Blackpink ya, zoom in, zoom out kayak gitu. Diperbesar atau diperkecil.
Boleh dibaca bareng-bareng? 1, 2, 3. Translasi adalah perubahan posisi suatu objek dengan jarak dan arah tertentu. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah garis berarah. Translasi tidak mengubah bentuk objek. Nah, jadi di sini jelas ya. Translasi tidak merubah bentuk objek. Yang berubah hanya posisi. Buat mencari bayangan sebuah translasi, berarti dia punya rumus. Ya, rumusnya apa? Berarti kalau di sini titik asalnya kita misalkan dengan X, Y, maka untuk yang bergeser itu ada A dan B. A itu untuk kawannya si X. Jika A-nya bergerak ke arah kanan, seperti di koordinat kartesius, ya, maka A-nya bernilai positif. Jika ke kiri, maka A-nya bernilai negatif. Sekarang B. B itu kawannya si Y. Kalau B-nya ke atas, berarti dia positif. Kalau B-nya ke bawah, berarti negatif. Berarti untuk mencari bayangan titik si A, caranya adalah X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Berarti ingatnya OT, translasi. Berarti ingatnya ditambah. Masuk ke refleksi. Boleh dibaca definisinya? Kira-kira ukurannya berubah gak ya? Enggak. Apa yang berubah berarti? Titiknya, ya, itu yang berubah. Oke, ada berapa macam refleksi di sini? 7. Ada 7. Pertama, refleksi terhadap sumbu X. Berarti X, Y berubah jadi Y. Oke, kemudian yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Berarti X, Y berubah jadi Min X, Y. Kemudian yang ketiga, terhadap titik Asal. berarti dua-duanya dikalikan minus gitu ya. Berarti X, Y berubah menjadi X, Min Y. Kemudian yang keempat, Garis Y sama dengan X. berarti X, Y berubah jadi yang kelima, sama dengan min X. Berarti X, Y berubah jadi Min Y, min X. kemudian ini Garis X sama dengan H. Berarti perhatikan, kalau X sama dengan H, nanti hanya itu diganti dengan angka, maka yang berubah hanya koordinat X-nya, Y-nya tetap. Berarti caranya tinggal 2 dikali dengan H, kemudian dikurang dengan X. Yang terakhir yaitu garis Y sama dengan H. Prinsipnya sama seperti yang X. Cuman kalau garis Y sama dengan H, berarti yang berubah yaitu si Y. Paham ya? Kalau sini sudah jelas, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Oke. Nah, ini sifat-sifat refleksi. Ibu akan memberikan sebuah contoh di sini. Kalian bisa lihat di depan. Diketahui segitiga ABC digambar pada bidang koordinat. Koordinat titik tersebut yaitu A 0, B 4,2 dan C min 1,4. Pertama, tentukan dulu koordinat bayangan ABC oleh translasi min 3 dan min 2. Berarti min 3 jadi apa? Jadi A. Min 2 jadi apa? B. Kemudian yang kedua, gambarkan segitiga ABC dan bayangannya pada bidang koordinat kartesius. Berarti kita harus cari tahu dulu bayangannya. Contoh, A itu berarti 0,0. Digeser atau di T sepanjang min 3 dan min 2. Berarti bayangan A berubah jadi 0 ditambah min 3, 0 ditambah min 2. Gitu ya. Berarti bayangan A jadi Negatif. plus ketemu min. 0 kurang 3, min 3. 0 plus ketemu min. 0 dikurang 2, Min 2. Oke, sekarang yang B 4,2. Digeser sepanjang min 3 dan min 2. Oke, berarti bayangan B 4,2
tambah min 3, koma tambah min 2. Kayak gitu ya. Berarti bayangan B berubah jadi plus ketemu min 4 kurang 3 1. Nah, plus ketemu min 2 kurang 2 0. Oke, sekarang yang C berapa titiknya? Min 1,4. Berarti digeser sepanjang min 3 min 2. Oke, berarti bayangan C jadi min 1 kawannya min 3, 3,4 kawannya 2. Oke, berarti C sama dengan punya hutang 1, hutang lagi 3. Hutang ada berapa? 4, 4 kurang 2 2. Sudah ketemu semua belum bayangannya? Sudah. Kalau sudah, baru nanti kalian gambar segitiganya. Mulai dari yang sebelah kiri. Titik A berapa? 0,0. Berarti di sini ya. Ini A. Titik B berapa? 4,2. 4-nya di X, 2-nya di Y. Ini B. C-nya? Min 1 di X, 4-nya di Y. Ini C. Kita garisin ya. A, B, C. Kalau sudah, baru buat bayangannya. Yang sebelah kanan. Berarti bayangan A min 3, min 2. Min 3, min 2 ada di sini ya. Bayangan A. Kemudian bayangan B-nya 1,0. Satunya di X ya. Ini bayangan B. Bayangan C-nya min 4,2. 4,2. Min 4,2 ada di sini ya. Kita buat segitiganya. A, B, C. Tarik garis. Sampai sini jelas? Jelas. Cara membuat segitiganya. Oke. Sampai sini untuk yang refleksi nanti mengikuti dengan aturan mengubah koordinat ya. Tadi kan materinya sudah Ibu sampaikan ya. Kemudian sekarang sudah duduk per kelompok. Sebelum memulai di kegiatan inti yaitu nanti kalian akan menyelesaikan masalah melalui LKPD yang Ibu bagikan. Kita mindfulness terlebih dahulu. Sekarang dalam kondisi hening, tarik nafas selama 3 detik, keluarkan. Masih dalam kondisi hening ya. Kelompok 1 boleh maju perwakilannya untuk mengambil LKPD. Oke, terima kasih. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan maju. Ya. Sudah dibagikan, silakan dibagikan. Sebelum kalian nanti mengerjakan pertanyaan yang ada di LKPD, kalian wajib menulis dulu identitas kelompok yang tertera di bagian depan LKPD. Setelah sudah selesai mengisi identitasnya, buka halaman berikutnya. Silakan baca petunjuk pengerjaan yang tertera dalam LKPD. Setelah selesai, akan lanjutkan berdiskusi dengan kelompok kalian. Nah, dalam pengerjaan ini, kalian harus saling bekerja sama, ya. Tidak ada yang boleh bercanda, karena ini waktunya kalian untuk serius. Setelah selesai diskusi nanti, per kelompok akan menjalani presentasi. Presentasi ini tujuannya untuk melatih rasa percaya diri kalian. Sampai sini paham? Paham. Oke, boleh silahkan mulai untuk berdiskusi. Kalau ada yang belum paham, boleh nanti nanya ke Ibu. Jangan lupa ditulis sama kelompoknya ya. Ibu. Dimintanya 4 satuan ke kanan ya. Tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A menuju titik C. Nah, itu untuk pencerminannya ya. Jangan lupa di awalnya itu ada kata-kata poligon. POLYGON. Berarti langsung digabungin aja ya, Bu? Iya, langsung digabungin dua-duanya. Buka kurung dulu, buka kurung lagi. Masukin titik-titiknya. Hebat, keren. Jadi ada yang pakai manual gambarnya, ada yang pakai aplikasi ya. Iya. Lanjutkan ya. Diperhatikan ya temannya yang sedang menulis jawaban atau mempresentasikan hasil kerjanya. Ini mana? Nggak kebalik. Dari kelompok 1, jadi teman-teman pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait soal yang sudah kami kerjakan, yaitu pada nomor 1 dan juga nomor 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang nomor 1 nih teman-teman, di mana ada soal tentukan koordinat bayangan untuk titik A, yaitu min 3,1,
B min 1,4 dan C min 2,1 yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah teman-teman, ditranslasikan ini itu bisa disebut juga dengan T, yaitu 4 satuan ke kanan bisa dibilang dengan sebagai 4 positif karena dia ke kanan. Nah untuk 63 dan 3 kesatuan ke bawah itu bisa ditranslasikan sebagai negatif 3. Nah, kita masuk ke dalam contoh pengerjaannya, yaitu adanya rumus A, yaitu X, Y, ditranslasikan dengan T, AB, dan A bayangan, yaitu X ditambah A, dan juga koma Y ditambah B. Mari kita akan coba cari satu persatu. Yang pertama dengan titik A, yaitu A buka kurung, X-nya sama aja dengan min 3, 1, yaitu adalah 1, dan ditranslasikan dengan T. T-nya itu bisa dibilang 4 itu sebagai lawannya adalah A dan juga min 3 itu sebagai B, teman-teman. Nah, A bayangannya adalah X, kita masukkan dengan angka min 3, selanjutnya ditambah dengan 4. 4 itu adalah A, teman-teman. Nah, selanjutnya koma 1 ditambah min 3. Positif ketemu negatif, hasilnya adalah min 2, dan min 3 ditambah 4 hasilnya adalah 1. Nah, untuk nomor yang B, adanya angka min 1,4, teman-teman. Ditranslasikan sebagai B bayangan, yaitu min 1 ditambah 4, 4 ditambah min 3. Min 1 ditambah 4 bisa dibilang hasilnya adalah 3, dan juga positif ketemu negatif adalah hasilnya negatif, yaitu 1. Nah, untuk titik yang terakhir yaitu titik C, teman-teman, di mana min 2, min 1 ditranslasikan sebagai C bayangan, yaitu min 2 ditambah 4, min 1 ditambah min 3. Min ketemu plus hasilnya adalah positif. Selanjutnya untuk positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif 4. Ini gambarnya ya? Iya. Oke, boleh minta tolong dijelaskan? Nah, jadi teman-teman, kami itu menggunakan aplikasi Desmos untuk hasil hitungan kami. Nah, ini jadi dari hasil hitungan kami untuk contoh bentuk gambarnya seperti ini, teman-teman. Contoh bentuk gambarnya seperti ini. Contoh bentuk gambarnya seperti ini. Nah, ini itu sebagai segitiga asli, yaitu titiknya itu yang awal nih, teman-teman, yang min 3,1, terus min 1,4, dan juga min 2, min 1. Nah, untuk bayangannya itu adalah hasil yang sudah kami cari bareng-bareng, teman-teman. Hasilnya itu yang ini nih, yang tadi kita sudah translasikan atau kita pindahkan, yaitu 1, min 2, dan juga 3,1, dan yang terakhir ada C bayangan 2, min 4. Mungkin itu aja, apakah ada yang mau ditanyakan? Iya. Tadi kan yang itu kan digeser ke kanan berarti positif. Berarti kalau digeser ke kiri negatif ya? Iya, benar. Oke. Sampai sini jelas ya? Jelas. Mungkin nanti bisa ditambahkan keterangan nama titiknya ya. Oke. Sip. Kita tepuk apresiasi. Love kecil, love sedang, love besar. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita dari kelompok 4, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Kita mengerjakan di nomor 6. Soalnya, sebuah jendela berbentuk persegi panjang memiliki kaca yang berwarna indah. Kaca tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Setiap bagian kaca merupakan refleksi setiap bagian kaca di sebelahnya. Jika salah satu bagian kaca pecah, bagaimana cara memperbaiki jendela agar pola kaca tetap simetris? Jawabannya yaitu dengan menggunakan refleksi dengan mencari titik sudut, ataupun menggunakan refleksi sehingga tiap sudut tetap simetris dan ditentukan dari sudut yang pecah. Oke. Tadi caranya menentukan dari sudut ke sudut ya. Oke. Kira-kira dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Boleh? Fariza, silakan. Oh, supaya lebih. Itu kayak mencetak atau mengumpulkan jendela dengan kaca. Oke, selain itu ada lagi? Atau ada yang ingin punya alternatif lain nih caranya? Berarti bisa pakai konsep apa di sini? Refleksi atau translasi? Refleksi ya, karena ada dua kaca ya, yang bentuk dan ukurannya sama. Kita beri tepuk good job ya, tepuk good job, good job. Ya, silakan mulai duduk, anak-anak.
kita sama-sama saling menyimpulkan ya. Menurut kelompok 1 kira-kira apa sih? Atau ada dari kelompok lain kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini? Ada yang mau kasih kesimpulan? Kira-kira hari ini apa yang dimaksud dengan transformasi, translasi, refleksi? Kira-kira apa? Kira-kira transformasi itu apa tadi? Posisi, titik, sama garis ya. Oke, terima kasih. Kalau translasi apa kira-kira? Angkat tangannya, boleh digeser gitu ya. Oke, berarti kira-kira dari kesimpulan materi hari ini memecahkan sebuah solusi. Misalkan tadi yang nentuin kira-kira harimau bisa gak nangkep rusa. Nah, berarti itu bisa menggunakan konsep apa? Translasi. Nah, kalau untuk melihat yang kaca pecah itu, untuk membetulkannya bisa pakai konsep refleksi. Baik, ikut ya. Kita masuk ke sesi refleksi ya. Join myquizzes.com. Nanti kalau sudah dimasukin kodenya. Oke, sini udah ada yang masuk ya. Nih kita sudah masuk, Yasmin, Jamal sudah masuk. Sudah semua? Sudah ya? Dan sementara Halifi sudah banyak menjawab ya pertanyaannya. Pertanyaannya sudah. Wah, Jamas memimpin ya sesi refleksi kali ini. Yang kedua Humaira, yang ketiga Haki. Oke. Ya. Ada Bu. Mau satu speaking lagi terakhir? Mau. Gitu ya. Oke, sekarang tangannya yang satu gini, yang satu gini ya. Jadi nanti yang satu tugasnya itu menghindar yang ini, yang satu ini untuk menangkap ya. Kalau kalian mendengar kata mangga, berarti siap-siap yang satu nangkap, yang satu menghindar. Paham ya? Oke, suatu hari di hutan yang lebat ada beberapa jenis pohon. Di hutan tersebut ya, dirapikan oleh paman. Apa? Ya, Katanya apa kalau ditangkap? Mangga. Nempel lah, nempel. Oke, pada saat menebang pohon, ya, tidak sengaja paman menebang pohon manggis. Manggis. Gak jelas. Mangga. Aduh. Jangan lupa untuk next pertemuan kita akan belajar tentang Rotasi dan diatasi. Dan setelah ini silahkan rapi-rapi bereskan semuanya. Oke. Sebelum pulang, seperti biasa, kita akan doa bersama dulu. Kita sudah yang nanti akan dipimpin oleh Bapak saudara semua. Sudah. Sampai ada yang tertinggal ya. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke rumah ini. Cakep. Jangan lupa membeli es buah. Cakep. Untuk sekian untuk hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Oke, rapi nanti baru pulang ya. Oke, silakan kelompok 1. Boleh pulang mas, kelompok 1 mas. Terima kasih ya. Berikutnya kelompok 3. Ya.
Ya, semangat ya. Jalan. Ya, kompak lagi. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Kasih ya, Bu. Jamal mana lagi?